bisa ditembus diserahkan kepada wasiknya. Kita sepakat saja begitu supaya tidak ada perbedaan lagi yang muncul. Oke, terima kasih. Iya. Kita sepakat aja seperti ini. Iya, nanti ada perbedaan lagi. Jadi tidak ada lagi masalah menurut Pak Sekjen, berita acara, laporan panitia. Saya hormati yang mulia Batu Pamana. Jadi sekedar hanya menambahkan dari penjelasan Bapak Muhammad Dari bahwa mengingat pentingnya tugas kita semua sebagai tim untuk memajukan Dewan Adat Kedatuan Pamana sebagai lokomotif untuk raja-raja di Wajo, penting buat kita ada payung hukum supaya berkelanjutan tugas-tugas kita, karena setiap pergantian pejabat baik bupati atau pejabat di dewan, yang kita takutkan itu nanti berubah kebijakannya dan tugas kita terhambat, sedangkan kita ini melestarikan dan tugas kita yang selama-lamanya kalau bisa eksis kita punya tugas hanya menampakkan dari pendapat beliau. Perlu kita pikirkan bersama itu supaya tugas kita tidak berhenti di tengah jalan manakala pemerintah setempat atau pejabat setempat itu ada perubahan kepemimpinan. Ada perubahan kepemimpinan. Tidaklah kebijakan itu berhenti sampai di situ saja. Ya, hanya seperti itu. Kalau kita sepakati mari kita pikirkan bersama langkah-langkah apa yang perlu kita ambil sebagai payung hukum kita bekerja selama-lamanya. Hanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diamanatkan saya lihat di kelompok, saya masih di kelompok 1, membahas topik dukungan Pemda ya, terhadap dukungan Pemda terhadap perkembangan kemajuan budaya kerja Pamana. Jadi saya kira ini hal sangat krusial memang. Kita harus berangkat dari bagaimana bentuk dukungan Pemda, pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu punya power, punya dana. Ya, itu dua dia dimiliki. Nah, ketika pemerintah punya political will ke suatu kegiatan maka jadi itu. Karena dia punya power dan punya dana. Nah, coba bagaimana kita mencoba bagaimana pemerintah itu betul-betul tertarik kepada apa yang kita menjadi sebuah proyek, ya, programkan. Ya. Kalau dia menarik, pasti ada dukungan itu. Nah, untuk dukungan pertama yang kita minta, itu regulasinya harus ada. Ya, harus ada regulasi. Karena kalau tidak ada payung hukum, tidak bisa kita berbuat banyak. Kalau mungkin perda, mungkin terlalu tinggi perda. Bisa perbu, ya. Paling tidak SK surat keputusan bupati terkait dengan dukungan ini. Kalau kita sudah miliki itu, otomatis kita punya dasar hukum untuk berbuat. Nah, misalnya tadi terkait dengan yang ketiga, misalnya sumber-sumber pembiayaan operasional kedatuan. Nah, tentu pemerintah membuat sebuah regulasi seperti tadi itu ornamen-ornamen yang ada yang kita inginkan, misalnya ada semacam upah atau bagi hasil, apakah 5% atau 10%. Ketika ada regulasi itu kan sudah jelas, sudah bagus itu, sudah kita punya kekuatan. Nah, bukan hanya dalam bentuk lisan saja, tapi sudah tertulis. Ya, itu. Saya kira itu untuk dukungan, salah satu dukungan pemerintah yang kita harapkan itu dalam bentuk regulasi. Ya. Saya kira untuk sementara dulu. Nah, itu mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman. Ya, saya memulai dengan bahasa daerah ya. Budaya kita yang perlu diterapkan itu bahasanya.
salah satunya bahasa di dunia ini yang apa namanya itu bisa dibanggakan. Tidak ada huruf konsonan, hanya vokal bisa dibaca. Kalau bahasa-bahasa lain itu nanti ada huruf matinya baru bisa. Ini satu kelebihan budaya bahasa kita, bahasa Buddhis, memang lahir di Pamana. Nah, makanya itu kita harus menggali ini, membiasakan. Ya, kemungkinan di sini kalau kita masih ingat waktu kita masih SD, itu ada pertandingan itu menulis. Kalau sekarang dibilang pakai apa namanya ketahuan. Makanya itu yang pertama saya ingin minta kepada pemerintah. Pertama SK atau undang-undang kemajuan budaya. Karena kita sudah mengadakan pertemuan dulu di kantor DPR itu pada bulan Maret kalau saya tidak salah. Nah, ini yang sampai sekarang belum ada SK-nya itu. Nah itu dulu. Kalau sudah ada itu, kita lagi minta. Ini pertama kali minta kepada pemerintah semua sekolah-sekolah, ya, mulai dari SD sampai SMA itu harus belajar bahasa daerah. Jadi kalau di SD-nya mungkin hanya pengenalan bahasa daerah dengan bahasa-bahasa yang lain. Baru di SMP sudah masuk sastranya. Wingeran dulu itu kumawan gali goki. Itu kuis di rumah gali goki. Ini terkena masuk ke pemajuan budaya juga itu. Magali ko makakade ada sana tuh biasa gali bona itu niye mau ni mali pak karuru nangi jatuh pamana tantu ini. Itu ketuanya yang Pak Jenderal yang ada di Maros, sekarang ketuanya, ya. Kemudian kita sendiri PSB kedua, ya. Jadi ada lanjutannya seperti itu. Nah kemudian terkait dengan laporan kita ke tim gubernur untuk kecepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok satu ini adalah bentuk dukungan Pemda Kabupaten Wajo terhadap perkembangan budaya kerajaan Pamana. Ini sebenarnya kita berharap bahwa aset milik kerajaan Pamana yaitu dalam bentuk ex ornamen, misalnya danau Pak, itu harapannya kita sudah membicarakan dengan Fundatu bahwa bagaimana supaya ex ornamen ini ada juga masukan ke kerajaan Pamana, apakah 10% atau 20% seperti itu, supaya kita ada operasional untuk melaksanakan kegiatan kebudayaan yang ada di Wajo seperti itu Pak. Jadi ini yang perlu kita bahas, apa saja bentuknya, misalnya ex ornamen, apalagi yang bisa mendukung kegiatan operasional kerajaan Pamana. Kemudian yang kedua adalah kajian situs dan peninggalan budaya kerajaan Pamana. Jadi kita sebenarnya di sini sudah memprioritaskan yang mana yang paling prioritas yang harus kita bangun Pak, yang situs yang mana dulu yang kita utamakan. Kita mengurut mulai dari 1 sampai dengan berapa. Itu sebenarnya harapannya Prof. Asdar seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber lain pembiayaan, misalnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Pamana, khususnya misalnya perusahaan gas. Kita lihat mana kira-kira yang perlu harus ditangani oleh pusat. Kalau bukan pusat tidak bisa jadi, karena anggarannya besar. Nah, itu kita pikirkan bersama. Jadi harus ada nanti hasilnya itu Pak. Ya, untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 3 menyangkut sumber pembiayaan terhadap pengembangan budaya pelestarian adat kerajaan Pamana guna pemajuan budaya Wajo. Ya, juga harus ada yang nyata Pak. Apa yang akan kita
hasilkan di sini menyangkut sumber-sumber pembiayaan selain daripada tadi eks ornamen itu. Nah, contohnya ada perusahaan-perusahaan di daerah kita di Pamana, ya, ada umpamanya jasa alam, mungkin juga banyak kontraktor, semua bisa melalui bupati. Ya, terserahlah Bapak Bupati, tapi kita ikut saja dulu sumber-sumber yang bisa dijadikan pendukung. Saya kira begitu Pak. Cuma begini Pak, perlu barangkali begini, untuk cepatnya ada memang dari antara kita yang susun naskah itu laporan, ya. Jadi suratnya, ya, percayakanlah pemain kepada Bapak Wasekjen. Ada juga yang untuk berita acaranya, ya. Dengan mendengarkan tadi, apa yang sudah dijelaskan. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama itu mengenai pembebasan nanti lahan-lahan yang berulang ditempati situs. Jadi yang pertama langkahnya tentu diadakan dulu sosialisasi pada lahan-lahan yang ditempati situs itu, siapa yang menguasai di situ kita kumpul dulu. Nah, kemudian sudah sosialisasi, ada pengertian. Ya, sekaligus kita bicara luasnya pengukuran yang diperlukan tempat itu. Diukur berapa meter yang diperlukan untuk lahan dasar. Kemudian disampaikan yang bersangkutan itu akan diadakan aktivitas. Karena itu lahan memang masih belum punya dasar hukum, hanya bersifat B2. Yang kita harapkan saja pembebasan akta resonans, kembali akta resonannya. Nah, kalau memang sudah dia punya kepemilikan, misalnya dia sudah sertifikat, ya kita perhitungkan ganti rugi yang wajar. Yang kemudian selanjutnya saya garis bawahi itu aset kerajaan dulu, eks ornamen. Betulan itu data yang sebagai eks ornamen itu ada dokumennya, peralihan aset raja ke pemerintah SKID, ada sepegang berita acara penyerahannya raja dulu satu. Nah, itu dasar itu yang bisa kita ambil sebagai dokumen berapa titik-titik dana yang memang diserahkan dulu raja ke SKID dan pemerintah. Nah, itu kita tolak dari situ karena memang asal usulnya dari kerajaan. Jadi kita ini punya referensi untuk meminta. Kalau cuma keadaan utama tadi lo, dasar pembelo berkuasa aset nama tu pemda alu yo kerajaannya, yellowi berakna, maka dah dia diperlelangkan rawa eksternalnya pada setiap 2 tahun berapa persen yang keluar dari hasil itu. Karena memang kita di sejak pergerakan itu menggunakan swadaya sendiri, legitimasi dia sendiri. Karena ini memang perlu ada transportasi. Jadi itu kelancaran daripada lembaga. Ya maklumlah kalau contoh kecilnya saya mau tidak biasanya ada. Begitu pula lembaga tidak berputar rodanya kalau tidak ada sarana. Nah, jadi saya juga pernah ketua lelang eks ornamen, bukan hanya Pamana, seluruh Wajo yang ada eks ornamennya seperti Belawa, Majapahit, Pamparu, Pamana dan lain sebagainya. Itu saya dipercayakan sebagai ketua lelang eks ornamen. Dan seharusnya ini yang punya jabatan ini adalah Pak Sekda. Tapi Pak Sekda waktu itu Pak Santo yang dipesan sama mertuanya dari MKJ, ya,
Maksudnya kan asal mati kepada kau. Nah ini pada ini lah. Berguna langkah-langkah, mereka apa nah, Ya, untuk kelompok 3 ada 4 poin usulan. Untuk kelompok 3 ini adalah sumber-sumber pembiayaan terhadap dukungan pengembangan budaya dan pelestarian adat Kerajaan Pamana guna pemajuan budaya Wajo. Jadi ini sumber-sumber pembiayaan. Yang pertama usulannya adalah gas alam di Patila. Gas alam di Patila. Di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah. artinya kapak kalian. Ini asal Lagaligo. Itu ada di masukkan di waktu konferensi apa namanya Lagaligo di Pancang ada itu. Uriasan asal Lagaligo karena mak galigari ahli benengan tempat aku honor darah begitu. Ya ada masukkan di situ. Tak ada referensinya. Yang kedua betul naro iboti dinikahi sama tu anak kasih tak itu sita itu ya memang itu deh dia melok pulang ke Amerika karena ada pelayan daya-daya istana ke pinggir laut menengok calon suaminya ternyata yang dilihat engkero juru batungna lohina ero rendrenge yare yan ibakono ikaba sanaro yare tadungi kepada anak lohi kemudian ibaturan kikaderana sawerikani dan dipayungi seperti raja Dianggap raja. ya. Sedangkan orang itu berbulu mulai dari mukanya sampai kakinya kayak bulu agak sandar pada punya kapang ya. Ya. Jadi ya lo ada lisi mah bau maka deh mapak berapa pohan nasa lo tapi lagi hasil pembicaraan apa namanya diskusi yang berduduk tiga kelompok itu di apa namanya dirampingkan suatu kesimpulan bahwa ketiganya itu ada sub-subnya saksi dilaporkan di A ini B ini. Lalu penanggung jawabnya siapa yang terkait di situ bertanggung jawab penanganannya laporan itu harus kita juga supaya kelihatannya nampak kebersamaan ini apa namanya memberikan satu pelaporan ini dalam bentuk tertulis itu bisa 3 orang kah bagaimana yang penting ini ada penanggung jawabnya semua itu materi-materinya itu. Nah, kemudian hasilnya juga tindak setelah dilaporkan pada Prof itu tentu ada tanggapannya juga arahannya beliau setelah dipelajari laporan itu misalnya ada terlupakan yang mereka memerlukan saran Pak Profesor ini yang perlu kita bisa ditambahkan kepada seni siri tasidagi yang mana yayasan ini mana nama Pak Profesor ini kan dia sebagian dia punya kita ada nama dia tentu ada namanya sebagai saran-saran perlu dilengkapi. Nah, itu menandakan bahwa selesai ini bisa kita harapkan polisinya ada tambahannya hanya mau banyak lagi dengan nangnya ini yang 3 orang ini mungkin berapa yang kita sekarang yang korum ini berapa orang tadi ini kalau jumlah keseluruhannya 12 kok. Ya, 12 orang. Ya. Tapi cuma berapa? Ada 10 atau 9 tadi ya? 9. Keputusan kita yang kita capai pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma fidna ya hafizu min jami'il bala'i wal amradi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.